A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar apa namanya? Belajar memaknai ya, sekaligus mengi'rab praktek jurumiyahnya di Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Masad. Ini surat Al-Masad. Masad. Ada juga yang menyebutnya surat Al-Lahab. Ada juga yang menyebutnya surat Abu Lahab. Banyak namanya. Masad artinya ini serat. Serat. Tahu serat? Kayak jerami kering gitu. Tali dari serat. Itu namanya masak. Nanti kita lihat. Ini penting banget nih. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada. Tabbat. Tabba. Fi'il madhi. Tasrif keempat. Tabba. Tabbat. Tabba yatibbu. Fa'ala ya. Ilu. Bina apa? Madda ya mudu. Farra ya firu. Mudha'af. Tabbat. Merugilah dua. Yada, yadun, yadani. Perhatikan yadun, mufrad, yadani, tasniyah. Nunnya hilang karena jadi mudhaf. Tabat yada. Merugi oleh dua tangan Abi Lahab. Merugi oleh dua tangan Abi Lahab. Watabba dan merugi ianya Abi Lahab. Perhatikan. Nih sebelum ini penjelasan dulu. Jadi Abi Lahab ini paman Nabi. Abi Lahab paman Nabi. Paman Nabi dibagi tiga secara umum. Ada paman Nabi yang percaya kepada Nabi, masuk Islam, membantu Nabi perjuangan seperti Abbas, paman Nabi, Hamzah, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang syahid. Yang ketika beliau meninggal dadanya dibelah kan, dimakan jantungnya oleh Hindun. Ada paman Nabi yang diperselisihkan. Maknanya gini, tentang keimanannya, tentang kesetiaannya enggak diperselisihkan. Abu Talib. Abu Talib itu membela Nabi selama di Mekah, membela perjuangan Nabi segala macam. Tapi keislaman beliau, apakah beliau beriman atau tidak, itu ada yang Jumhur ahli sunnah menyatakan beliau nggak beriman. Tapi ada sebagian ahli sunnah menyatakan beliau beriman. Ada kelompok ketiga paman Nabi, itu orang yang kafir kepada Nabi, juga melakukan berbagai macam usaha untuk melawan Nabi. Nah, di antaranya Abu Lahab nih. Arti Abu bapak Lahab menyala. Abu Lahab bapak yang menyala. Ada yang bilang karena wajahnya ganteng orangnya. Ada yang bilang disebut Abu Lahab karena emang dia nanti akan dilahap oleh api neraka. Banyak. Ya, perhatikan, penting nih. Tabat, celaka. Sebenarnya bukan celaka, ditabat. Khasara, merugi. Merugi oleh dua tangan Abi Lahab. Watabba dan merugi ianya Abi Lahab. Perhatikan nih, sebelum kita i'rab. Merugi oleh dua tangan Abi Lahab. Allah menyebut Abi Lahab merugi kedua tangannya. Sebelum Allah menyebut Abu Lahab rugi seluruh jiwa raganya, disebut dulu dua tangannya yang merugi. Kenapa? Karena biasanya manusia melakukan pekerjaan dengan dua tangan kan. Membeli, menerima, menjual, menyerang orang, memukul orang. Ini sebab turun ayat ini begini. Ketika Allah menyuruh Nabi berdakwah terang-terangan, Nabi ngumpulin keluarga, termasuk Abu Lahab semua. Kemudian Nabi berceramah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian Abu Lahab bilang, Tabban laka ya Muhammad, rugi engkau Muhammad. Sangat sepele, sangat remeh-temeh. Apa hanya karena urusan ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ayat Quran abadi untuk kutukan celaan terhadap Abu Lahab. Di mana setiap kali kita membaca ini, membaca tentang keburukan Abu Lahab dapat pahala. Kan baca Quran nih, satu huruf kita baca dapat 10 pahala kan? Nah ini, tabat yada. Merugilah oleh dua tangan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab merugi? Karena tangannya digunakan untuk menyerang Nabi. Watabba dan merugi ianya Abu Lahab. Nah itu. Tabba kak, fi'il madhi. Tabba yatibbu. Farra yafiru. Ta anis. Kenapa pakai tata anis? Karena fa'ilnya mu'annas, yada. Anggota badan itu yang berpasang-pasangan semuanya mu'annas. Anggota badan yang ada pasangannya tangan itu mu'annas tuh. Dua mata, mata mu'annas. Pokoknya anggota badan yang ada kiri kanan itu mu'annas. Tabba fi'il madhi mabni di atas fathah ta tata anis. Mabni di atas sukun kan?
Yada fa'il tabbat. Fa'il marfu. Tanda rafa alif. Itu yada alif lah. Kenapa alif? Isim tasniah. Mestinya isim tasniah kan ada nun yadani. Karena jadi mudhaf dibuang. Mudhaf yada, abi mudhaf ilih. Mudhaf ilih majrur bil mudhaf tanda jar. Iya, kenapa? Asmaul khamsah. Mudhaf abi lahabin mudhaf ilih. Mudhaf ilih majrur bil mudhaf tanda jar kasrah wa huruf ataf. Tabba fi'il madhi. Mabni di atas patah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke Abu Lahab. Merugilah oleh dua tangan Abu Lahab, watabba dan merugi ianya Abu Lahab seluruhnya. Jiwa raganya rugi, dua tangannya juga rugi. Nah itu Abu Lahab. Tak paham kan? Eh. Kemudian, ma agna anhu. Tidak agna. Af'ala. Tidak agna artinya gini. Kalau sulasinya agana. Agana. Agana ya ghaniya ya gana. Kaya. Agna membuat kaya. Tidak bisa membuat kaya. Maknanya di sini menolong. Ma agna anhu. Tidak bisa menolong anhu darinya Abu Lahab. Maluhu oleh hartanya. Wama kasaba dan oleh apa saja yang berusaha ianya Abu Lahab. Perhatikan dulu maknanya. Ma agna. Tidak bisa membantu darinya Abu Lahab. Maluhu oleh hartanya. Apa ilagna. Wama kasaba dan oleh apa saja yang berusaha ianya Abu Lahab. Ini Allah pengen bilang. Biasanya harta itu bisa bermanfaat untuk orang. Kalau harta kita gunakan di jalan baik kan bisa membantu kita. Makasab, apa yang kita usahakan, perbuatan baik kita biasanya bisa menolong kita. Ini Abu Lahab ini apapun nggak bisa membantunya. Hartanya yang banyak, usahanya juga tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab dari masuk neraka, celaka di akhirat. Kenapa? Karena hartanya, usahanya semuanya digunakan untuk menentang agama Allah, untuk menentang Nabi. Makanya ma'agna tidak bisa membantu darinya Abu Lahab maluhu oleh hartanya, wa ma kasaba dan oleh apa yang ia usahakan. Apa yang ia usahakan, maksudnya apa yang ia buat, segala pekerjaannya, segala kegiatannya. Ada juga ulama yang mengartikan makasab anaknya. Anak itu kan usaha orang tua. Nah, masuk di sini. Tidak bisa membantu darinya Abu Lahab oleh hartanya, tidak pula oleh makasab. Oleh apa yang ia usahakan. Pekerjaannya, anaknya, apapun. Nah, dah. Manafi. Ma nafi. Mabni alas sukun. Agna fi'il apa? Af'ala. Fi'il madhi. Watan af'ala. Cuma ini mu'tal. Ya kan? Agna fi'il madhi. Mabni di atas fathah takdir. Anhu an huruf. An huruf. An huruf. Masa an nggak tahu? Hah? An. Lihat Qur'annya. An. Huruf jar. An huruf. Jar. Mabni di atas. Sukun. Hu dhamir mud. Mabni alat. Pada mahal. Jar. Majrur bi an. Jar majrur ta'ala kepada agna. Malu. Malu. Perhatikan. Malun harta. Malu. Zu malin. Malun harta. Malu fa'il agna. Tidak bisa membantu darinya Abu Lahab oleh malu fa'il agna. Fa'il marfu dan rafa dhammah mudah malu hu dhamir mud mabni di atas hu mabni di atas pada mahal jar mudhaf ilaih. Ma agna tidak bisa membantu untuknya Abu Lahab an kita artikan untuk tidak bisa membantu untuknya Abu Lahab maluhu oleh hartanya wa ma kasaba dan oleh apa yang ia usahakan wa ataf ma isim mausul mabni ala sukun pada maharafa ataf kepada malu jadi ma jadi fa'il juga ma agna ma tidak bisa membantu oleh ma kasaba kasaba fi'il ma mabni di atas fathah fa'ilnya takdirnya wa jumlah fi'il fa'il jadi silat ma silat apa arti silat jumlah yang berada sesudah mausul
Aid damir yang kembali ke mausul ini kasabah. Tugasnya nanti lihat kasabah mudhari'nya apa. Kan itu tugasnya kan. Kasabah madhi fa'ala. Coba lihat mudhari'nya apa, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Tidak bisa membantu darinya Abu Lahab oleh hartanya wa ma kasabah dan tidak pula oleh apa yang ia usahakan. Kenapa? Harta Abu Lahab dan usahanya tidak bisa membantunya. Karena dia gunakan kepada tempat maksiat untuk menentang Allah. Apapun yang kita gunakan untuk menentang Allah, hartanya, pangkat kita, jabatan kita, ilmu kita, kalau kita gunakan untuk menentang Allah, semuanya tidak ada yang bisa membantu kita. Apakah yang kurang? Nggak ada. Jadi ma manafi. Ada juga ulama yang mengirab ini ma istifham, pertanyaan. Apakah yang bisa menolong darinya Abu Lahab? Apakah bisa menolong dari Abu Lahab oleh hartanya dan oleh apa yang ia usahakan? Ada juga yang mengirab ma istifham. Tapi yang banyak rata-rata ma manafi. Tidak bisa membantu darinya Abu Lahab oleh hartanya, tidak pula oleh apa yang ia usahakan. Apa pertanyaannya? Saya sulah. Nanti akan masuk ianya Abu Lahab. Sola yasla. Sola yasla. Mu'tal. Sola yasla. Sin ini huruf berapa? Masih ingat nggak? Kad sin, sofa. Tanda apa? Tanda fi'il mudhari menunjukkan kepada apa? Sin. Jauh. Tanfis. Menunjukkan kepada di depan. Nanti. Saya sulah. Nanti akan masuk ianya Abu Lahab. Tapi kata para ulama, sin di sini bisa bermakna pasti. Maknanya begini, betapapun orang itu lama dalam kuburan, jutaan tahun dalam kuburan, sebenarnya tetap sebentar. Banyak ayat Quran menyatakan kita nggak terasa nanti kayak Ashabul Kahfi begitu bangun udah tidur 300 tahun. Ini kami tidur semalam setengah hari apa sehari kan? Begitu juga orang dalam kubur. Betapapun udah ratusan tahun nggak terasa. Begitu hari kiamat tiba kita merasa udah sebentar. Saya naran akan masuk ianya Abu Lahab ke dalam api. Zata lahabin, api yang memiliki nyala. Lahabin nyala. Zata memiliki. Zata kayak za juga, isim yang lima. Cuma dia mu'annas nih. Zamalin yang memiliki harta. Zata yang memiliki lahabin nyala. Kenapa pakai zata? Zata mu'annas karena naran mu'annas. Api itu mu'annas. Saya sulah akan masuk ianya Abu Lahab naran ke dalam api zata lahabin, api yang memiliki nyala, api neraka. Sin huruf tamfid kita sebut. Yasla fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Gak ada amil nasib, amil. Tanda rafanya dhammah takdir. Tanda rafanya dhammah takdir. Mu'tal kah? Sama kayak aroma yarmi. Fa'ilnya mus takdir. Takdirnya dua kembali ke Abu Lahab. Akan masuk ianya Abu Lahab. Naran maf'ul. Maf'ul bih. Masuk nasab patah. Zata naik kepada naran. Naik kepada masuk dan nasab patah. Mudhaf zata lahabin mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar kasrah. Nah itu. Apa yang nggak paham ini? Ini penting nih. Ini kan kita mau praktekin ilmu nahu. Eh, harta Abu Lahab, usahanya, pekerjaannya, pangkatnya tidak bisa membantunya. Abu Lahab dijamin pasti akan masuk neraka. Nah, ini ajaib ini. Turun ayat ini Abu Lahab mendengarnya ketika Nabi membaca. Ya kan? Tapi Abu Lahab nggak masuk Islam juga. Nah, kalau Abu Lahab masuk Islam berarti surat ini jadi bohong kan? Allah bilang Abu Lahab akan masuk neraka. Kan dia masuk Islam. Berarti kan nggak masuk neraka. Enggak. Emang nggak masuk neraka. Nggak masuk Islam. Nah itulah kehendak Allah. Saya selan akan masuk ianya Abu Lahab ke dalam api yang menyala-nyala. Wa mara'atuhu hammalatal hatab. Dan oleh istrinya Abu Lahab. Dan oleh istrinya Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hal keadaan imra'ah. Pembawa kayu bakar. Hatab. Perhatikan. Ini penting. Wa ataf. Imra'atu kita ataf kepada fa'il yaslah. Maknanya saya selah akan masuk oleh Abu Lahab. Masuk ke mana? Ke neraka. Wamra'atu dan akan masuk oleh istrinya. Ah, jadi waw ataf imra'atu ataf kepada fa'il yaslah. Ataf kepada isim dhamir boleh.
Boleh atah kepada isim damir kalau udah dipisahkan. Dalam Quran banyak banget. Uskun anta wa zaujuka. Cuma di sana ada anda. Nggak apa-apa, ini udah dipisah. Ada naran data lahabin. Perhatikan deh. Wa atah imra'atu atah kepada fa'il yasla. Fa'il kan marfu. Nanti atah kepada marfu, marfu dan rafa toh. Dhamma. Mudhaf wa imra'atu, mudhaf imra'atuhu. Isim dhamir. Mabni atas dhamma. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Perhatikan. Akan masuk ianya Abu Lahab ke dalam neraka yang menyala-nyala dan oleh istrinya. Istrinya juga masuk. Kenapa? Karena istrinya membantu Abu Lahab. Ini istrinya tiap hari cari kayu yang berduri-duri taruh di depan jalan Rasulullah untuk mengganggu Rasulullah. Ya, jadi kerjasama. Biasa pasangan suami orang yang kerjasama ya begitu. Ya kan? Kalau kita kerjasama sama maksiat kita dianggap maksiat. Bahkan kita mencintai maksiat aja digolongkan ke dalam pelaku maksiat. Apalagi kita ikut berbuat maksiat. Nah, dah. Udah paham? Imratu ataf ke fa'il yaslah. Akan masuk ianya Abu Lahab wa mra'atuhu dan masuk oleh istrinya. Jadi dalam Quran itu ada yang disebut imro'ah, istri, ada yang disebut zaujah, istri juga, tapi ada beda nanti. Kita belum ngaji ke situ. Hammalata, hal keadaan istri itu pembawa kayu. Hatab ini kayu bakar. Hammalata, hammalata hal kepada imro'atu. Hal man, so tanda nasab pada mudhaf hammalata atau abi mudhaf tawili majrur bil mudhaf tanda jar kasrah. Nanti cari hamalah. Ini hamalah dari hamalah. Hamala yahmalu membawa. Cuma di amsilah mubalaghah. Hamala yang banyak membawa atau yang selalu membawa kayu. Makna kayu di sini kayu bakar. Dia suka pergi ke hutan-hutan cari kayu. Cari kayu yang berduri-duri taruh depan rumah Nabi. Saudara Nabi, paman Nabi. Padahal istri Abu Lahab ini orangnya cantik, namanya Ummu Jamil. Apa itu Jamil? Cantik. Ibu yang cantik. Terkenal. Tapi karena cantik ya, karena demi tadi yang ngikuti suami demi menantang Nabi, lupa. Padahal dia orang mulia, orang yang dihormati di kaumnya kan. Tapi karena buruk hatinya tadi, akhirnya mau mencari kayu bakar, menghina dirinya ke mana-mana cari itu taruh depan rumah. Hammalata kita hal. Boleh juga kita baca hammalatu, boleh. Ada ulama yang baca hammalatul hatab. Boleh dua. Yang tertulis dalam Quran hammalata. Paham nggak? Dan masuk ianya istri Abu Lahab, akan masuk ianya Abu Lahab ke dalam neraka yang menyala-nyala dan oleh istrinya Abu Lahab hammalata. Hal keadaan istri itu yang banyak membawa kayu bakar. Kalau kita baca hammalata kita hal. Kalau kita baca hammalatu kita naat. Naat istrinya yang suka membawa kayu bakar. Boleh ya? Dah. Fiji diha. Sabit di lehernya istri. Jid leher, unuk. Fiji dia dan di lehernya istri Abu Lahab itu hablun ada tali. Fiji dia dan di lehernya istri Abu Lahab itu hablun ada apa arti hablun? Tali. Hatap kayu bakar. Hammalah pembawa yasla masuk naran api zata naran zata memiliki api yang memiliki lahabin apa arti lahabin? Ditulis artinya nggak paham. Lahabin artinya nyala, yang memiliki nyala. Harus tahu. Ini semua yang udah kita kaji nanti ujian ulang dari awal. Anas al-falah harus tahu artinya. Ulang lagi. Tabba artinya apa? Binasa atau merugi. Merugi. Arti kamus merugi. Tabba yada merugi oleh dua tangan. Yada dua tangan. Tasniah kan? Abi ya abi lahab nyala. Abi lahab udah jadi kuniyahnya. Watabba, waratah tabba tadi sama artinya merugi. Nah kan? Ma'agna tidak bisa membantu darinya Abu Lahab malu oleh hartanya. Wama kasaba dan oleh apa yang ia usahakan, ia kerjakan. Saya sudah akan masuk ianya Abi Lahab naran ke dalam api. Zata yang memiliki. Lahabin nyala. Nyala api.
Wamro'atuhu atahu pada Pak Ilyas lah, dan akan masuk oleh istrinya Abu Lahab. Hal keadaan istri hammalata yang membawa kayu bakar. Fi jidiha, dan pada lehernya istrinya itu hablun ada tali, mim masadin yang ada ianya tali mim masad, masad serat, leaf serat, kayak jerami itu, kayak tahu kan, tahu serat kan, tali kayak serat, kayak dari sabut kelapa gitu bikin tali. Nah, di lehernya istrinya itu ada tali dari masad. Jadi hablun mubtada, mubtada muakhar. Fil masjidi zaidun, fil masjidi zaidun, dalam masjid itu ada si Zaid, bermula si Zaid itu dalam masjid asalnya. Ini asalnya bermula tali yang ada tali dari serat itu fi jidiha, di leher istrinya. Maknanya begini, dia wanita mulia tadi terkenal tapi rela ngambil tadi taruh di leher, pergi ke kebun cari kayu-kayu yang ada durinya, kemudian taruh di depan rumah Nabi. Ya, begitulah menantang Islam. Nah, ini udah dijamin nih, dipastikan, dipastikan Abu Lahab bersama istrinya penghuni neraka. Apa pertanyaannya? Coba lihat yang nggak mau. Insya Allah ngeri banget ini. Nah itu, ya begitu dalam tafsir. Jid unuk, hablu ma'ruf, masad lif, serat. Ya, keluar dia ke Sahara, ke gurun, cari kayu, nah, kan? Dipanggul, taruh di depan rumah Nabi. Tidak capek. Hmm? Capek. Demi ini, mana ada capek? Orang kalau demi memuaskan ini kan, apa? Biasanya orang kan rela kerja keras demi memuaskan, menyakiti musuhnya. Nah, coba ulang, ulang kakak artinya. Hmm? Gede. Ya. Sahat, udai, tangan, ilahap. Ya. Watabba, watabba. Dan biasa iya, iya bila hak. Terus, hmm, tidak bisa menolong. Anhu, maluhu, oleh fa'il agna. Ah. Dan oleh apa? Ia usahakan. Saya sulah akan nanti akan masuk ia Abu Lahab naran ke dalam api neraka. Zata yang memiliki lahabin nyala. Hmm. Ya, masuk istrinya. Hal keadaan istrinya bahwa bawa kayu bakar. Fi jidiha, di dalam, di lehernya itu ada tali min masad, dari serat, dari jeraminya. Nah itu harus tahu masad, udah tahu arti. Nanti dimanapun ketemu masad, ketemu hatab, ketemu kasabah, ketemu agna, udah paham artinya. Yang diulang-ulang lagi, ya kan? Ini diulang-ulang dalam sholat, dapat pahala. Ini kan mengutuk Abu Lahab nih. Ini boleh mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dapat pahala malah. Satu huruf kita baca 10 dapat pahalanya, ya kan? Jangan kita kutuk orang yang nggak berhak dikutuk. Kalau pengen selamat di dunia, yang pertama tinggalkan dosa besar. Itu yang ini. Kalau dosa kecil kadang kita terjebak. Tapi kalau meninggalkan dosa besar, Allah ampuni dosa-dosa kecil. Tapi Allah mengerikan. Saya naran akan masuk ianya Abu Lahab ke dalam api. Dalam surat yang akan kita kaji besok, narullah, narullah. Neraka itu api Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu hebat. Baitullah. Apa itu Baitullah? Ka'bah. Satu rakaat kita sholat di Baitullah seperti 100.000 rakaat di masjid lain kan? Itu dahsyat. Itu Baitullah. Begitu juga Narullah, api Allah. Nah, kayak di Los Angeles sekarang. Jadi api itu api dunia itu, api Allah juga. Tapi api Allah itu panasnya ribuan kali. Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan.
Api Allah itu nggak bisa dipadamkan. Kalau udah dinyalakan neraka nggak bakal padam-padam. Muqadah yang dinyalakan, musa'arah. Banyak banget dalam Quran. Nakatullah unta Allah. Kalau udah dibilang unta Allah itu nisbah untuk Allah mulia. Orang yang membunuh unta Allah dikutuk dunia dan akhirat. Karena ada pembunuh nakatallahi wa suqiyah kan. Nah itu. Hebat. Semua yang disebutkan kepada Allah hebat. Nabi Allah bilang hamba Allah. Nabi hamba Allah kan. Hamba Allah istimewa. Ya, artinya beliau apa yang beliau lakukan untuk Allah semua. Nggak ada yang untuk hawa nafsu. Nah, apa lagi? Satu lagi. Satu surat lagi. Ini surat pendek ini ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas. Insya Allah. Surat Ikhlas. Padahal nggak ada kata ikhlas. Ini yang aneh nih. Biasanya nama surat kan ada. Tadi surat Abu Lahab. Surat Al-Masad. Ada kata Al-Masad kan? Nah ini. Surat An-Nas. Ada kata An-Nas. Surat Al-Falak. Ada Al-Falak. Surat Al-Baqarah. Ada kata Al-Baqarah. Ini namanya surat ikhlas. Tapi ikhlasnya nggak ada. Kan nggak ada kata ikhlas. Nah itulah. Kata para ulama ikhlas itu nggak perlu kepada kata-kata. Ini isyarahnya kan. Ikhlas itu di hati. Kita nggak usah bilang saya ikhlas. Ini kalau udah dibilang ini berarti nggak ikhlas. Karena ikhlas itu nggak ada kata-katanya. Ini buktinya dalam surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Tapi disebut ikhlas kan? Nah, kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita era berkali-kali. Kul. Apa arti kul? Katakan. Katakan olehmu. Ya Rasulullah. Mu itu kembali ke Rasulullah. Kul. Katakan olehmu ya Rasulullah. Huwallahu ahad. Dianya. Huwa isim dhamir. Isim dhamir mesti ada kembali. Jadi kata para ulama kembalinya begini. Ini awalnya Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya, Ansib lana robbak ya Rasulullah. Coba ceritakan, ceritakan kepada kami siapa Tuhanmu. Nah, Nabi nggak langsung menceritakan, Nabi nunggu firman Allah. Nah itulah, karena apa yang Nabi katakan itu dari Allah. Nabi nunggu Jibril datang membawa kul. Katakan olehmu ya Rasul, huwa, dia Rab yang ditanyakan tadi, Allahu ahad. Bermula Allah itu esa. Itu yang pertama. Boleh huwa kembali ke maklum dari pertanyaan sebelumnya asbabun nuzul. Ya. Ada juga ulama yang bilang huwa ini namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu enggak ada kembali. Semua dhamir harus ada tempat kembali. Dhamir kata ganti. Namanya kata ganti kan menggantikan. Datanglah si Zaid, kemudian dia makan. Dia si Zaid. Yang itu kata ganti, ganti menyebut. Nah, kecuali dhamir sya'an. Dhamir sya'an dia enggak perlu tempat kembali. Kembalinya ke depan. Katakan olehmu, ya Rasulullah, huwa bermula dianya. Dianya apa? Allahu ahad. Bermula Allah itu esa. Nah, jadi huwa kembali ke Allahu ahad. Nah, kalau kita bilang huwa dhamir sya'an. Cara i'rabnya kul fi'il amar. Fi'il amar gimana? Wal amru majzumun abada. Mabni di atas su. Fa'ilnya mus. Takdirnya anta. Huwa dhamir sya'an. Mubtada. Mubtada pertama. Allahu mubtada kedua. Mubtada marfu dan rafa dhammah. Ahadun khabar Allahu. Khabar marfu dan rafa dhammah. Jumlah Allahu ahad. Jumlah mubtada khabar pada mahrafa jadi khabar huwa kan boleh kan? Allah esa. Makanya Allah esa, Allah enggak tersusun dari bagian-bagian, bukan kayak manusia ada tangan, ada kaki, ada mulut. Allah enggak. Allah itu esa tunggal, enggak bisa dibagi-bagi karena Allah bukan benda. Nah, itu mana ahad kan? Allah esa tidak tersusun dari bagian-bagian. Paham? Allah itu esa. Itu makna pertama. Allah juga esa dalam arti tidak ada siapapun yang seperti Allah, enggak ada bandingan. Ya. Allahus samad. Bermula Allah itu yang maha somad. Nah, arti somad. Somad artinya nggak boleh kita bilang sosok ya karena Allah ya. Zat di mana kalau orang ada masalah datang kepadanya minta tolong, minta lindung. Itu somad. Tempat bergantung. Kita artikan. Bukan berarti Allah tempat, bukan. Ya kan? Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala makhluknya. Nah, orang walaupun nggak percaya kepada Tuhan, kalau dilempar ke sungai nggak ada yang bantu galaunya, akhirnya minta tolong juga. Percaya juga kepada Tuhan. Banyak kisah-kisah sekarang kan. Ada katanya orang Amerika juga ada yang percaya panggil Tuhan. Kalau dipadam-padamkan api nggak padam-padam. Allahus samad. Bermula Allah itu as-samad. Nah, apa arti as-samad tadi? Zat tempat
bergantung segalanya. Semua orang, semua makhluk yang perlu perlindungan datang kepada Allah minta tolong. Itu as-samad. Makanya ini Nabi selalu nganjurin kita baca ini nih. Ini dahsyat banget nih. Sebelum tidur baca sekali. An-Nas sekali, Al-Falaq sekali kan. Ditiup ke tangan, dia usap ke seluruh tubuh. Jadi benteng. Insya Allah selamat dari gangguan, jin, setan, segala macam. Lam yalid walam yulad. Yang tidak melahirkan ianya Allah. Tidak melahirkan ianya Allah walam yulad. Dan tidak dilahirkan akan dianya Allah. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Allah tidak butuh Pak. Manusia ini nggak sempurna. Dia butuh pelanjut hidupnya. Karena manusia akan mati, dia perlu ada keturunan yang akan melanjutkan hidupnya, kan gitu. Untuk menggapai misi-misinya Allah enggak. Allah abadi, enggak mati-mati, baka kan. Salah satu sifat Allah baka kekal. Jadi enggak perlu kepada saya pun lam yalid. Allah tidak melahirkan. Andaikan Allah melahirkan, Allah pasti mati. Semua yang melahirkan pasti mati. Allah tidak melahirkan. Andaikan Allah melahirkan, berarti Tuhan melahirkan tuh Tuhan. Berarti Tuhan diganti oleh Tuhan. Makanya ayat ini ciri-ciri Tuhan itu nggak boleh melahirkan, nggak boleh dilahirkan. Kalau ada yang dilahirkan berarti dipastikan bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan karena Nabi Isa dilahirkan ada maknya. Nah, gitu. Lam yalid, tidak melahirkan ya Allah, walam yulad, tidak dilahirkan akan dianya Allah. Semua yang dilahirkan juga pasti mati. Allah nggak mati-mati. Nah, artinya ini nanti. Artinya Allah itu asal wujud segala. Segala wujud yang ada di alam sumbernya dari Allah. Adapun Allah itu sendiri nggak ada sumbernya. Allah la awwala lahu, nggak ada permulaan. Itu aja kita yakini. Nah, penyebab awal itulah Allah. Sebelum Allah nggak ada sebelum. Allah nggak didahului oleh ketiadaan. Cara i'rabnya lam huruf berapa? Lam huruf jatam. Huruf jatam deh. Coba sebutkan huruf jatam ada berapa? Huruf jatam. Huruf jatam berapa dalam jarumiyah? Apa empat? Awamel. Jarumiyah, jarumiyah. Wal jawazimu sama niata asyara kan? Gak hafal awamnya. Amel jatam itu ada 18. In ah 18 dibagi dua kemarin. Ada yang menjatamkan satu fiil, 6 pertama. Kemudian sesudahnya manma ayu matamahama mulai dari in ya, menjatamkan dua fiil, satu fiil syarat, satu fiil ja. Nah, ini menjatamkan satu fiil. Lam huruf jatam. Yalid fiil mudhari, majidum bilam tanda jatam sukun. Walada yalidu. Walada yalidu. Bina apa? Walada yalidu, wajaba yajibu, wasaba yasibu. Walada yalidu huruf ilatnya di awal. Bina apa namanya? Ini kagak pernah ngulang-ngulang. Bina misal di awal huruf ilat. Walada yalidu. Bina misal kalau fa'ala yaf'ilu wawnya hilang. Wajaba yajibu, wasaba yasibu. Hilang wawnya. Mestinya kan walada yaulidu. Fa'ala yaf'ilu hilang. Walada yalidu. Dah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Tidak melahirkan ya Allah. Walam yulad. Dan tidak dilahirkan akan ya Allah. Ini majhul nih. Makanya wawnya kembali. Walada yalidu yuladu. Yuf'alu. Dhamma awal. Patah huruf sebelum akhir. Lam huruf ya. Dam. Yulad fi'il mudhari. Majhul. Majzum dengan lam tanda jazam sukun. Nah, fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Dan tidak dilahirkan akan dianya Allah. Udah. Dah. Walam yakun lahu. Dan tidak ada baginya Allah ahadun seorang pun kufuan itu yang setara. Ini. Cara memaknainya begini. Walam yakun ahadun kufuan lahu asalnya. Nah, ada maksud nih dibalik-balik. Walam yakun tidak ada ahadun siapapun kufuan itu yang setara lahu baginya Allah. Karena apa tugasnya? Rafa isim. Nasab kah? Rafa isim nasab kabar. Harus kita cari isimnya, cari khobar. Nah, lihat nih. Waw radaf. Lam huruf jazam. Yakun bi'il mudhari. Majzum bi lam. Tanda jazam sukun. Kana yakunu. Kana yakunu. Wawnya kemana? Lam yakun. Mana wawnya? Kenapa hilang?
Nah, makanya harus bawa pulpen, harus bawa pensil. Dengarin. Karena yakunu. Begitu ada lam yakun. Panjang. Lam yakun. Nah, itu. Tanda jatamnya sukun nun. Lam yansur. Ya. Nun sukun, waw juga sukun. Ketemu dua sukun, buang waw. Kenapa waw yang dibuang? Karena ditunjuk oleh dhammah kaf. Kalau ada kaf biasanya ada waw kan? Yakun. Kalau nun yang dibuang nggak ketahuan. Ah, lam yakun ya. Asalnya yakunu. Yakunu ada lam yakun. Tanda jatamnya sukun nun. Nun sukun, waw sukun. Ketemu dua sukun, buang satu. Waw yang dibuang karena ditunjuki oleh dhammah kaf. Nah, kan? Lam yakun. Tidak ada. Yakun fi'il mudhari dari kana. Tugasnya rafa isim nasab khobar. Yang ada isim di depannya cuma ahadun. Yang rafa kah? Ahadun isim yakun. Isim marfu dan rafa atau dhamma. Kufuan khobarnya. Yang khobarnya nasab. Khobar yakun masuk dan nasab fathah. Lahu lam huruf jar. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhamma pada mahal jar maju dengan lam muta'alaq kepada kufuan. Tidak adalah seorang pun itu setara. Setara lahu baginya Allah. Allah itu nggak ada bandingannya. Nggak ada siapapun selain Allah yang seperti Allah. Atau yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Yang memiliki ilmu seperti ilmu Allah. Intinya Allah nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Kalau manusia punya tangan, Allah nggak punya tangan. Nggak boleh kita sebut Allah punya tangan. Manusia punya tempat, Allah nggak punya tempat. Nah itu. Manusia lemah, Allah kuat. Manusia miskin, Allah kaya. Huwal ghaniyyu. Wal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Udah kaya terpuji lagi. Kalau manusia kaya biasanya tercela, dikutuk orang, dicaci kalau nggak mau bantu orang kan. Kalau mau bantu udah dipuji. Apa pertanyaannya? Ini penting banget nih. Nah, itu. Udah berapa surat kita ngaji? Masya Allah. Dah. Apa arti soman? Soman. Zat tempat bergantung. Yalid. Enggak, ini yalid doang, enggak alam. Walada yalidu. Melahirkan. Melahirkan. Kalau walad anak. Walada melahirkan. Lam yalid tidak melahirkan oleh Allah. Yulad dilahirkan enggak? Kufuan. Berarti kufuan. Ditulis satu-satu dihafal. Kufuan. Setara. Lam yakun lahu. Tidak ada baginya Allah seorang pun itu setara. Kufuan, setara. Sekufu. Dah. Kul artinya apa? Katakan. Fi'il apa? Fi'il amar. Maksudnya? Qala mudhari'nya. Bina apa? Bina. Yang di tengah huruf hilat. Bina apa? Ajwa. Bina ajwa. Ajwa wow. Qala yaku. Lu. Tabba apa artinya? Tabba tadi. Merugi. Yada. Dua tangan. Kasaba. Kasaba. Berusaha. Maka sabah oleh apa yang ia usahakan. Yasla. Soala yasla. Masuk. Masuk. Naran. Api zata. Memiliki lahabin. Nyala imro'ah. Istri atau perempuan. Imro'ah sebenarnya bukan istri. Perempuannya. Cuma kita pahami perempuannya mananya istri. Istrinya. Biasanya kalau disebut imro'ah dalam Quran. Itu biasanya gini. Satu pasang suami istri yang nggak satu visi. Disebut imro'ah. Tapi ini nggak tahu ini kenapa imro'ah. Apa visinya sama. Kata para ulama begitu. Misalkan Imra'atul Aziz. Dalam surah Yusuf kan. Istrinya Aziz. Yang menggoda Nabi Yusuf. Itu karena beda visi misinya. Dia suami istri. Tapi suaminya baik. Istrinya tidak baik. Disebut imro'ah. Imra'atul Lut. Ini kecuali ini. Nanti ada penjelasannya. Kita cari. Imra'atul Lut. Perempuan Nabi Lut. Istri Nabi Lut. Nabi Lut mengajak kepada kebaikan. Istrinya mengajak kepada keburukan. Imra'atun Nuh. Istri Nabi Nuh. Ha? Jadi kalau disebut istri. Biasanya enggak sevisi misi dengan suaminya. Imra'atu Fir'aun juga. Istri Fir'aun. Istri Asia, istri Fir'aun Muslim. Fir'aun kafir kan? Tapi kalau disebut zauju itu pasangan yang serasi. Satu visi, satu misi, satu agama. Contoh, uskun anta wa zaujuka. Tinggal olehmu hai Adam wa zauju. Istrimu kan? Ah, ini kecuali ayat ini. Satu ayat nggak paham nih. Harus cari nanti. Kenapa disebut Imra'ah Abu Lahab? Apakah beda visi misi dengan Abu Lahab? Kelihatannya sama. Dua-duanya membenci Nabi.
Tapi kalau ayat lain ketemu alasan. Kalau disebut zauju biasanya serasi, kalau disebut imro'ah itu beda kan? Ada perbedaan. Nanti kita lihat. Nah, itu. Dah. Apa yang hamalah, hamalah. Apa di hamalah? Pembawa. Dari fi'il madhinya hamalah. Ini amsilah mubalaghah. Hamalah fa'alun. Ghaffarun. Ya kan? Amsilah mubalaghah. Hatab, kayu bakar. Hatabi jahannam. Kayu bakar neraka. Jid, jid. Fi jidi, jid. Leher. Ya. Ada juga makna leher jaib. Jaibun. Tapi jaibun ada makna kantong, ada makna ini kerah, kerah. Hablun, tali. Masad, Serat. serat. Nah, hafal nggak kira-kira? Yang kemarin udah lupa belum? Coba nanya lagi. Falak, falak. Robbil falak, falak. Subuh. Syari, keburukan. Kholaka, Ciptaan. menciptakan. Dari keburukan ma yang Allah ciptakan. Ya. Ghasik, ghasik. Malam. Wakoba, wakab. Malam apabila wakoba gelap. Iya. Nafasa, perempuan yang banyak meniup. Tapi jangan, lebih bagus jangan kita artikan perempuan kemarin katanya ya. Dari keburukan jiwa-jiwa yang meniup. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Okat, Tali. bundelan, bundelan tali. Akedun, akedani, okat, bundelan. Tukang sihir dulu kalau mensihir orang dari bundel. Hasidin, hasidin. Orang yang iri atau dengki. Hasada apabila hasad ya kan. Apalagi yang kemarin yang belum. Was-was, Pas. setan. Khanas, enggak. Bersembunyi kemarin. Khanas. Ikhtafa, bersembunyi. Udah kan? Dua sifat membisik-bisikkan. Sudurun, sadurun, sadurun. Dada, sudur jamaah. Dah. Allah a'lam bisawab ilman imam. Sadaqallahul azim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillah. Nah, langsung sholat isya.